Halo, perkenalkan nama saya Najib dengan NIM 240101020146. Saya Putra Siswao dengan NIM 240101020147. Saya Merlin Beno dengan NIM 240101020148. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari analisa dan visualisasi data penjualan mobil Toyota dengan menggunakan metode descriptive analytics. Yang pertama, latar belakang. Dalam era digital, data menjadi aset strategi yang mendukung pengembalian keputusan berbasis bukti. Mungkin organisasi merespon dinamika pasar dengan lebih akurat. Analisasi dan visualisasi data membantu memahami pola tersembunyi serta mendukung komunikasi yang lebih jelas. Dalam sistem informasi, analisis dapat berperan penting dalam mengembangkan sistem yang adaptif terhadap perubahan bisnis dengan dashboard interaktif yang menyajikan KPI untuk evaluasi strategis. Namun, tantangan seperti kualitas data dan keterampilan sumber daya manusia masih menjadi kendala. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis dataset penjualan mobil Toyota guna mengidentifikasi pola dan tren yang berguna bagi pengembalian keputusan bisnis. Menggunakan Python serta pustaka analisis data seperti PADAS, Matplotlib, dan Serbon untuk menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh berbagai pemakung kepentingan. Tujuan proyek: analisis dilakukan terhadap dataset penjualan mobil Toyota yang diperoleh dari sumber tertentu untuk mengidentifikasi pola dan tren yang ada. Berbagai teknik visualisasi data diterapkan guna menghasilkan insight yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap faktor yang mengaruhi penjualan. Ruang lingkup. Yang pertama, dataset yang digunakan berisi informasi penjualan mobil Toyota dari berbagai periode. Dan yang kedua, teknologi yang digunakan meliputi Python, PADAS, Matplotlib, dan Serbon untuk analisis dan visualisasi data. Yang berikut metode analisis data. Yang pertama, descriptive analytics, menggambarkan pola dari data historis. Kemudian data cleaning, menghapus duplikasi dan menangani missing values. Kemudian exploratory data analysis, menganalisis distribusi data. Dan yang terakhir, visualisasi data menggunakan histogram, tren penjualan, dan heat map korelasi. Yang berikut tools dan teknologi yang digunakan. Ada Python, bahasa pemrograman utama, kemudian Pandas untuk manipulasi dan analisis data, kemudian Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, dan yang terakhir Google Colab untuk eksekusi kode secara online. Yang berikut implementasi dan hasil. Rata-rata penjualan per bulan 28.403 unit, median penjualan 29.362 unit, dan standar deviasi 7.579 unit, dan outlier ditemukan pada April sampai Agustus 2020 akibat COVID-19. Selanjutnya adalah visualisasi data. Histogram distribusi menunjukkan kecenderungan data. Yang pertama, itu lebih condong ke arah kiri. Dan kemudian visualisasi data yang selanjutnya adalah grafik tren penjualan memperlihatkan fluktuasi yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, heat map korelasi menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, insight yang ditemukan adalah yang pertama, penjualan mobil Toyota mengalami tren naik turun dengan fluktuasi yang signifikan. Yang kedua, penurunan tajam pada tahun 2020 kemungkinan besar akibat dari pandemi COVID-19. Yang ketiga, setelah penurunan, terjadilah pemulihan secara bertahap. Kesimpulan dan saran, tren penjualan menunjukkan fluktuasi dengan periode penurunan tajam. Untuk peramalan yang lebih akurat, itu perlu ditambahkan variabel seperti harga dan juga kondisi ekonomi seperti apa. Yang terakhir, penggunaan metode predictive analytic itu sangat direkomendasikan untuk prediksi tren yang akan kita lihat di masa depan.
Referensi yang pertama, Wijoyoha 2021 pada tinjauan pustaka dan dasar teori Universitas Teknologi Digital Indonesia. Yang kedua, Hisriansyah dan kawan-kawan 2023 pada perancangan model dashboard untuk pelaporan dan visualisasi data kesehatan sebagai sistem monitoring di Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Journal of Information System for Public Health, volume 8 edisi pertama dari halaman 1 sampai 9. Yang ketiga, Cahyati, LPAS, dan Sutama GR 2024 dalam peran analisis kebutuhan dalam menciptakan sistem informasi yang responsif dan berkelanjutan. Jurnal Komputer dan Teknologi Sains, volume 3, edisi kedua, halaman 1 sampai 11. Refrinda Al-Ghifari dan kawan-kawan 2023 dalam peran visualisasi data untuk menunjang analisa data kependudukan di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik volume 1 edisi 1 halaman 57 sampai 62. Nazar R 2024 pada implementasi pemrograman Python menggunakan Google Colab. Jurnal Informatika dan Komputer volume 15 edisi 1 halaman 50 sampai dengan 55. Selanjutnya, analisis penjualan mobil penelitian sebelumnya telah menggunakan metode eksplorasi data analisis atau EDA untuk memahami tren penjualan mobil berdasarkan faktor ekonomi dan sosial pada jurnal yang ada di Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Dan yang terakhir, SAS Institute pada tahun 2016, Deskriptif, Prediktif, dan Perspektif Analitik Explain diakses dari halaman situs link yang ada di bawah itu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.